Atau cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara membaca luar biasa, menggugah perasaan kita. Seolah-olah kita berada di alam yang berbeda. Maka Al-Quran itu hendaknya disentuh, dipegang, dibuka, dibaca, dipahami, diamalkan dan ditaburi isi kandungannya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka lahirlah perilaku-perilaku yang santun, perilaku-perilaku yang simpatik. Maka ketika pada suatu saat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Siti Aisyah, tahu enggak Siti Aisyah? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Bakar. Istrinya siapa? Jadi ketika para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi jawaban yang diberikan oleh Siti Aisyah bukan muncul seketika atau secara spontanitas, akan tetapi jawaban yang diberikan oleh Siti Aisyah ketika ia memperhatikan secara keseluruhan akan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menjelang akhir hayat, Rasul berpesan kepada kita, akan kutinggalkan dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian akan selamat, dan apabila kalian tidak berpegang kepadanya maka kalian akan celaka. Apa pusaka yang ditinggalkan Rasulullah? Al-Quran dan hadis. Itu menjadi frame kita di dalam melakoni kehidupan. Jadi jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadikanlah hadis Nabi sebagai landasan di dalam menerjemahkan kehidupan di permukaan bumi. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran luar biasa tadi. Jadi dapat menggugah perasaan kita ketika lantunannya yang cukup bagus, merdu. Mudah-mudahan yang lain juga turut ya menyuarakan, menghidupkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dipajang dalam rumah, bukan hanya dibawa di dalam tas, tapi bagaimana kemudian kita mengamalkan. Kemudian yang ketiga, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di samping membaca Al-Quran juga harus senantiasa berzikir. Itu adalah strategi kita untuk mengingat Allah. Harus terus ditumbuh kembangkan. Semuanya bisa berzikir? Coba. Bisa enggak? Bisa. Coba. Gimana cara zikirnya? Ya, jadi harus berzikir ya. Jadi berzikir itu sebetulnya kalau kita mau mencari makna hakikatnya tidak perlu ada batasannya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tiada batasnya. Tapi banyak di antara kita yang mengabai. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadzib. Ada 32 kali disebutkan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Oleh karena itu kita harus senantiasa berzikir. Bila perlu setiap hari itu kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kemudian kita perbanyak istighfar, itu adalah salah satu refleksi kita, ikhtiar kita, bagaimana kemudian kita menakar kepribadian kita bahwa ternyata kita lebih kecil dibandingkan dengan kekuasaan dan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi cara istighfarnya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi setiap hari harus beristighfar, karena kita tidak tahu sejak kita bangun tidur ada berapa banyak dosa yang kita lakukan, baik terhadap diri kita, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap kerabat kita, ada banyak dosa. Maka salah satunya adalah dengan beristighfar. Jadi itu yang perlu dilakukan. Selanjutnya yang keempat adalah di samping kita berzikir, banyak aspek zikir ya, bukan hanya istighfar, kalimat tauhid ya, kalimat tahlil, banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada. Selanjutnya yang keempat adalah harus pandai bersyukur.
syukur. Kita tidak bisa bayangkan ya, andai kata mata kita ditempatkan di punggung kita, iya kan? Luar biasa keanehan yang kita lihat. Tapi luar biasa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Disitulah pandai kita harus bersyukur. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, disertai dengan mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, berikut menjauhi ragam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.